Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Baik, kali ini kita akan pilih kartu dengan tema surprise yang terjadi padamu dalam waktu dekat. File 1, 2, dan 3. Sudah aku shuffle ya. Pilih dengan intuisimu. Yuk kita lanjut ke pile 1. Hai pile 1. Ini kita singkirkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surprise yang terjadi padamu dalam waktu dekat. Pile 1 di sini aku merasa bahwa teman-teman diminta untuk bisa membalancingkan, mengharmoniskan, menyelaraskan, menyeimbangkan antara soul, mind, and body. Ya, kalau terkait dengan dua keseimbangan, terkait dengan keimanan, kepercayaan. Ya. Nah, di situ ketika dirimu bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan antara pikiran, hati, dan tindakanmu, ini akan mampu membantu dirimu untuk mewujudkan sesuatu. Ya, apapun yang teman-teman harapkan, yang teman-teman inginkan, yang ingin dicapai, diraih, ini bisa. Karena dengan adanya judgment di sini ya, adalah sesuatu perubahan, ada kelahiran baru. Jadi teman-teman ketika misal ya, kita memiliki sifat dan karakter yang ragu, arogan, malas, itu karena apa? Itu adalah ketidakseimbangan pikiranmu dan hatimu. Nah, ketika dalam memutuskan keputusan situasi, kamu sering sekali ragu, benar gak sih ini akan aku ambil gak sih? Jadi ada sesuatu yang gak beres antara pikiran dan hatimu. Selalu kayak ada perang. Jadi antara pikiran dan hatimu tuh kadang gak selaras karena ada sesuatu hal yang ada perang batin gitu ya. Perang batin, misalnya pikiranmu mengatakan gak, dia nanti seperti ini, tapi hatimu mengatakan aku kok aneh ya ngerasain, aku kok jadi ragu ya. Artinya apa? Itu ada sesuatu yang akan terjadi, dan itu pengaruh pada tindakanmu ya. Nah, ketika hatimu dan pikiranmu ini tidak balance, ini akan menghambat, mengsabotase sesuatu di depan nanti. Adanya sebuah sini, kalau kita lihat ini identik kepada perayaan, pernikahan, hubungan yang selaras, keharmonisan. Dan ini terkait dengan kekayaan, abundance, kelimpahan, kesuksesan. Jadi, kejutan dalam waktu dekat di sini aku ngerasain bahwa kita harus beresin dulu nih yang di belakang, yang ada dalam diri teman-teman, terkait kepada ketidakharmonisan dalam dirimu. Ya, ketika dirimu mulai menyadari ya adanya ketidakbalance dalam diriku, misalnya gitu, ada sebuah kesempatan, sebuah peluang bahwa kamu terlahir kembali
dalam banyak kesempatan. Nih, The Magician, seseorang yang sangat cerdas, berwawasan luas, potensi yang luar biasa. Ada lambang infinity, berarti kemampuanmu ini tak terbatas, teman-teman. Salah satunya di sini ya, koreksi lagi dan coba evaluasi lagi. Nah, ketika dirimu mampu bisa menyeimbangkan soul, mind, and body, di sini kamu bisa meraih apa yang kamu mau. Uang, popularitas, kekayaan, karena kamu adalah sang kreator, sang pencipta. Percaya, kamu punya bakat itu. Bakat potensimu itu luar biasa. Maka kamu harus yakin. Putih dengan lambang keyakinan, merah identik kepada keberanian, jadi adanya kepercayaan diri, ada semangat ya. Kuning lambang kepada keceriaan, keharmonisan, karena ketika kita memiliki rasa bahagia, rasa senang, kamu akan mudah menarik sesuatu hal dalam hidupmu, termasuk kebahagiaan dalam ini pernikahan. Jika kamu sudah menikah, kehidupanmu jauh lebih bahagia dan indah ke depannya. Dan Nine of Cup. Nah, tambah lagi. Keren. Jelas. Ya, ini aku rasa terkait dengan abundance. Kamu itu ya, teman-teman. Aku aja lihat ini seneng banget, serius. Of Pentacle yaitu seseorang yang sukses ya, yang stabil secara materi, hidupnya penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan apa yang kamu raih, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu berhasil, dan hasilnya itu sangat memuaskan ya. Tambah dengan Ten of Pentacle dan Queen of Pentacle. Ten of Pentacle, orang yang sukses, orang yang kaya raya, tajir melintir, hidupnya penuh dengan kemewahan, kenyamanan, kesejahteraan ya. Orang yang memiliki keluarga yang penuh dengan kedamaian, keceriaan, keharmonisan. Lagi-lagi kalau kamu menginginkan sebuah hubungan yang lebih ringan ya, sebuah keharmonisan itu ada, kebahagiaan untukmu tuh ada. Queen of Pentacle, seorang divine feminine ya, yaitu yang penuh dengan kelembutan, keibuan, sosok seorang ibu ya, yang sangat bijaksana, bertanggung jawab, dan dia bisa mampu untuk melakukan ini beberapa aja ya. Misal kamu seorang single mom, kamu tuh mampu kok bisa menyeimbangkan antara pekerjaanmu sebagai single parent ya, kamu juga sukses dalam karirmu. Intinya adalah kamu adalah di sini ya, dalam waktu dekat kehidupanmu tuh sukses. Kamu jadi orang yang kaya raya, orang yang tajir melintir, hidup dengan kemewahan ya. Hidupmu itu penuh dengan kenyamanan, secara materi tercukupi, terpenuhi. Ingat, ini afirmasi yang positif. Jadi ketika kita yakin, kita percaya. Dan aku tambahin ya dengan afirmasinya. Bentar. Yang pertama,
Oke. Tiba-tiba saja semua lagu cinta bercerita tentangmu. Ini bagi yang menginginkan sebuah pernikahan. Saya layak dicintai oleh seseorang yang sesuai dengan kriteria idaman saya. Saya berdamai dan memaafkan diri dan semua orang. Saya sangat bersyukur atas tubuh saya, kesehatan saya, dan potensi yang saya miliki. Oke ya, konfirmasi. Kamu seorang The Magician, Master Manifestor. Jobku banyak, jualanku laris, banyak orang yang mencintaiku dan mengasihiku. Ini yang membuat kamu semakin sukses dengan keyakinanmu bahwa apa yang kamu tadi saya katakan, apa yang kamu lakukan itu hasilnya memuaskan karena banyak yang suka dengan produkmu ya. Kalau kamu seorang businessman atau businesswoman, oke, seorang pembisnis lah. Saya membiarkan uang mengalir dengan mudah kepada saya. Semakin kaya kamu ya. Sukses adalah hak saya. Oke. Aku simpan. Saya semakin sehat, bahagia, kaya raya, omset saya meningkat, tabungan saya banyak. Ini sesuai ya yang tadi aku katakan. Saya komitmen, siap untuk berubah jadi lebih baik lagi, menjadi versi terbaik diri saya. Nah teman-teman harus jadi lebih baik ya. Kita taruh di pinggir aja. Kalau kalian mau, nggak cukup ya. Oke, gini deh. Oke, singkirkan. Kita lihat untuk oracle-nya. Yang pertama, pay yourself first. Di sini, bayar sendiri dulu. Jadikan dirimu kewajiban keuangan terpenting bagimu dengan menyisihkan sebagian dari penghasilanmu setiap kali digaji atau dibayar. Bentuk perawatan diri yang penuh kasih ini memastikan bahwa dirimu akan memiliki tabungan untuk diinvestasikan pada saat ini dan masa depan. Ini tentang jangan lupa untuk menyisihkan tabungan untuk jangka waktu ya, untuk masa depanmu. Jadi jangan terlena dengan apa yang kamu dapatkan saat ini. Lalu oke, aku ambil ini. Abundant mindset. Nah, afirmasi ya, connect ya teman-teman. Semoga afirmasi ini bisa membantu teman-teman dalam meraih kesuksesan, kekayaan, keberlimpahan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin ya. Dan mindset, jika kamu memikirkan kelimpahanmu, yaitu kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan sebagai sesuatu yang terjadi di masa depan, maka itu akan selalu berjarak 1 hari dari kamu. Melihat, merasa, berpikir, dan berbicara tentang kelimpahan sebagai sesuatu yang sudah kamu miliki saat ini dan
itulah yang akan kamu alami. Jadi kata kuncinya adalah melihat, merasa, berpikir, dan berbicara tentang kelimpahan. Jadi ketika kamu mindsetnya sudah positif nih, kamu harus yakin ya dengan apa yang kamu rasakan, kamu lihat, kamu pikirkan, dan kamu ucapkan ya. Ini akan menjadi kenyataan segera kalau kamu yakin, karena ini kita adalah sesuatu yang akan terjadi. Ketika kamu yakin di sini teman-teman, saya pastikan ini akan terjadi. Karena sesuatu ini adalah afirmasi ya. Lalu oke, ini dulu. Patient. Ada kesabaran. Ketika kamu selalu bersikap, bertindak, berpikir, berucap tentang kelimpahan, dan kamu ucapan dengan afirmasi ini, maka kamu juga harus sabar dalam segala prosesnya ya. Karena apa? Dengan menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah rencana Tuhan, alam semesta. Jadi ketika memang belum datang, kamu harus bersabar ya. Nah, yang akan terjadi adalah kamu akan jauh dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu. Di sini trickery. Jadi aku merasa bahwa Tuhan dan alam semesta ini akan menyeleksi orang-orang yang sudah tidak baik, tidak bermanfaat, tidak memberimu sesuatu yang baik ya. Jadi kamu akan jauh dan terhindar dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu, mengecewakanmu, hanya memberikan luka, kesakitan, penderitaan, kesedihan padamu. Jadi kamu sudah tidak lagi ada perasaan atau bertemu dengan orang-orang yang seperti ini ya. Kita tutup aja biar tidak jadi afirmasi yang jelek. Lalu di sini searching within. Di sini adalah apa yang saya lihat di luar diri saya hanyalah cermin dari batin saya. Hari ini saya memberdayakan diri saya dengan melihat, melampaui kondisi luar dan mencari sumber kesulitan dalam hidup saya. Kebijaksanaan batin saya akan selalu membantu saya menghadapi tantangan hidup. Itu memberikan jawaban terbaik saya dan penyembuhan terbesar saya. Saat saya mempelajari diri saya sendiri dan berubah. Jadi di sini ya saya merasa bahwa kalian ketika berhubungan dengan orang trickery di sini ya, pasti ada luka batin, ada trauma, ada kesedihan. Tapi percayalah teman-teman, itu memang bagian dari proses perjalananmu ya. Jadi alam semesta, Tuhan ini akan membantu dirimu dalam proses penyembuhan dengan membantumu untuk kamu dijauhkan dari orang-orang yang sudah tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan dan kedamaian batin. Nah, yang akan kamu dapatkan adalah hal-hal yang positif, yang indah, yang menyenangkan. Kekayaan, kesenangan, kebahagiaan. Karena di sini yes, kamu dapat dan kamu mendapatkan itu. Dan situasi ini akan jauh lebih baik ya. Yang pertama situasinya adalah dari diri kamu sendiri ya, yang tadi yang di depan kita bahas.
itu akan semakin membantumu dalam mendapatkan situasi yang jauh lebih baik. Perlahan tapi pasti. Maka kamu dibutuhkan kesabaran, dan kesabaran itu membuahkan hasil. Ya, kamu didukung, kamu terpenuhi, kamu terberkati, kamu mendapatkan sesuatu yang nyata. Abundant ya di sini. Untuk masalah love di sini adalah love yourself first. Kaitannya dengan ini ya tadi. Pada mencari di dalam dirimu. Ya. Jadi ketika kamu sudah bisa bercermin pada jiwamu, batinmu, kamu akan mendapatkan sebuah kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga kamu tidak menjadi orang yang toksik lagi bagi dirimu. Kamu akan memiliki perspektif yang jauh lebih baik. Oh, aku dulu pernah tuh mengalami seperti ini, biasa aja tuh, kayak gitu nanti. Kamu akan mempunyai pemikiran seperti itu. Tidak lagi yang, ya Tuhan, aku kenapa sih harus seperti ini? Tidak, tapi kamu akan jauh lebih bijaksana. Kamu akan melihat sesuatu, oke, aku mendapatkan abundant karena aku sudah melalui beberapa tahap. Dan itu memang yang harus aku lalui. Ya, jadi kamu punya pemikir. Nah, ketika kamu memiliki pemikiran seperti itu, teman-teman, itu artinya kamu sudah sukses dalam healing kamu. Walaupun tidak 100% ya, tapi kamu sudah mencapai tahap healing yang lebih sehat, lebih baik lagi. Nah, untuk masalah cinta di sini, aku rasa maka perbaiki diri kamu dulu ya. Bahagiakan dirimu, fokus pada finansial dan karir karena di sini terkait dengan abundance. Nah, kalau kamu memang butuh bantuan, pertolongan temanmu, jangan ragu ya. Baik teman atau orang yang kamu percaya, mintalah bantuan kepada mereka. Saya rasa mereka sangat mendukung dan membantumu dalam mungkin mendapatkan jodoh ya, mengenalkan kamu dengan teman-temannya. Kita lihat. Ini adalah energi yang terkuat untuk file 1. Untuk zodiaknya. Dan ini adalah inisial energi yang terkuat untuk file 1. Bentar. Ini untuk inisialnya. Ini energi yang terkuat dan ketarik dalam pembacaan ini. Ya. Bagi teman-teman yang tidak ada inisial dan zodiaknya, jangan khawatir ketika kalian melihat ya video ini dari awal hingga akhir sudah terkonfirmasi OTW ya. Kamu tetap yakin dan percaya. Untuk zodiaknya ada Sagittarius, Pisces, Gemini, Aries, Capricorn, dan Aquarius. Untuk inisialnya, nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan ada U, F, I, W, I, S, D, L, dan Y. Oke, kita taruh sini. Untuk hari spesial Selasa. Oke, tadi Rabu ambil 4, 1, dan Senin. Untuk bulannya
ada Februari, Agustus, Oktober, Mei. Untuk sionya ada ular, sio naga, sio macan, sio babi, sio kambing. Untuk angka spesial ada 3, 24, 16, 29, 1, tambahin lagi ya, 18. Baik, terima kasih untuk file 1. Terima kasih yang sudah mengikuti readinganku. Kita lanjut ya ke file 2. Bye. Hai, file 2 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk file 2 di sini adalah kamu ini adalah seorang The Empress, orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang bijaksana, penuh dengan kelembutan, kesabaran, cinta yang luar biasa, yang baik, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebajikan, penuh hal-hal yang positif ya. Orang yang sangat menyenangkan, orang yang friendly. Kamu juga adalah orang yang penuh dengan harapan, punya mimpi yang besar, punya keyakinan, punya tujuan hidup, karena kamu adalah seseorang yang energik, yang cepat mengambil keputusan ya. Dan kamu pekerja keras, punya keahlian dalam bidangnya. Kamu orang yang tekun, yang sabar. Kamu juga orang yang penuh dengan penuh dengan kasih sayang, kebajikan, kedamaian. Kamu hidupmu tuh penuh dengan hal yang baik ya. Kamu selalu ingin berbagi kebahagiaan, pengalaman, dan kamu tuh orang yang tidak pelit ya. Dan di sini ada Knight of Cup. Of Cup di sini adalah orang yang punya banyak harapan. Di sini kamu adalah orang yang tegas ya, mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, dengan adil, dan menurutmu itu sangat baik bagi dirimu ya, dan bagi sekitarmu, karena kamu orang yang cerdas, punya banyak pengalaman, dan kamu sudah tahu nilai dan kapasitasmu ya. Jadi kamu tahu batasan yang sehat untukmu, dan itu baik untuk dirimu. Nah,
the High Priestess. Ya, secara spiritual kamu bagus ya. Kamu orang yang rajin dalam ibadah, dalam doamu kamu bagus ya. Punya intuisi yang bagus. Karena secara spiritualmu bagus, intuisimu juga bagus. Secara karir dan keuangan kamu juga bagus ya. Cari karir dan keuangan kamu juga bagus di situ. Oke, kita cari tahu tentang oracle-nya. Clean Energy Food, yaitu ketika kamu mengisi tubuhmu dengan diet organik yang sehat, ini kamu juga meningkatkan tingkat energi dan kemampuanmu untuk fokus. Ini secara otomatis menghasilkan efisiensi yang lebih besar, gagasan yang lebih baik, dan getaran yang lebih tinggi, yang membuka peluang emas dan hubungan yang menguntungkan. Nah, berarti terkait dengan konsep spiritual ya, kamu jadi lebih suka dengan makanan-makanan yang organik dan lebih mengurangi makanan yang mengandung pengawet, bahan pengawet ya. Itu kamu mulai lebih mengurangi. Mungkin kamu akan lebih jaga kesehatan kamu ya, karena itu akan pengaruh kepada tingkat spiritualmu yang pengaruh kepada intuisimu. Lalu kita clearing debt. Ini adalah membersihkan hutang. Perawatan dirimu melibatkan menghilangkan beban berat hutang finansial dan emosional dari hidupmu. Kamu sudah merasa lebih baik, lebih ringan, dan bebas hanya dengan menghadapi topik ini dan membuat rencana untuk menyelesaikan kewajiban saat ini dan menghindari yang akan datang. Kamu jadi lebih bijaksana ya dalam hal finansial. Jadi membeli barang itu kamu lebih memilih-milih mana yang sesuai dengan kebutuhan, mana sesuai dengan keinginan. Nah, ketika kebutuhan kamu lebih mengutamakan daripada keinginan. Jadi tidak semua kamu mau ya. Jadi kamu lebih dalam batin kamu lebih ada sebuah kesadaran diri ya, bahwa saya lebih bijaksana dalam pengelolaan uang kan, karena itu akan mempengaruhi diri saya. Jadi kamu lebih membeli sesuatu yang memang kamu butuh, bukan yang kamu hanya sekedar ingin. Karena ketika kita butuh, itu akan jauh lebih bermanfaat bagi diri kita. Jadi kamu lebih bijaksana dalam pengelolaan uang. Kamu lebih cerdas secara untuk memanage ya keuanganmu. Jadi segala sesuatu yang kamu beli saat ini kamu lebih mementingkan kepada kebutuhan, bukan keinginan. Jadi ketika kamu mementingkan kebutuhanmu, itu kayaknya jiwamu tuh merasa sebuah kenyamanan gitu loh. Tapi kalau kamu banyak yang kamu beli terus kamu tidak pakai, hanya kamu beli-beli tapi kamu nggak pakai, itu ibaratnya uang itu nangis gitu loh. Teman-teman sekarang ya lebih bijak dalam membeli barang. Kalau kamu memang butuh ya kamu beli, tapi kamu kalau hanya sekedar ingin gaya-gayaan, buat apa? Kamu investasikan ke hal yang bermanfaat gitu. Itu yang akan mempengaruhi kepada
masa depanmu. Ya, jadi lebih bijak lagi. Nah, di sini application. Hari ini saya menerapkan semua yang telah saya pelajari selama pencarian spiritual. Nah, kan connect. Dalam praktek cinta, dalam kehidupan saya sehari-hari, saya membiarkan cahaya batin saya untuk mengangkat pikiran saya seperti yang saya lakukan. Hukum cinta universal mengakar dalam hidup saya. Itu terkait dengan spiritual, konsep spiritual. Jadi aku memang rasa sih kamu juga secara spiritualnya bagus ya. Dan ini terkait juga, kamu harus lebih bijaksana dalam pengelolaan uang, dalam penerapan. Kamu juga harus lebih sayang dengan dirimu sendiri, yaitu mulai menggunakan barang dengan bijaksana, termasuk dengan makanan yang bergizi ya. Jadi jangan makanan-makanan yang banyak banget pengawetnya, tapi lebih kepada makanan yang sehat. Humor. Saya memilih untuk fokus pada sisi kehidupan yang lebih ringan. Jadi kamu ketika kamu sudah ke tahap spiritual sini ya, aku merasa teman-teman udah males lagi ya berhubungan dengan orang-orang yang penuh dengan drama, penuh konflik, penuh dengan hubungan yang toxic, abuse yang beracun. Tapi kamu lebih ringan gitu, kamu relax, hidup kamu tuh lebih santai dengan kamu bisa menempatkan dirimu, memilah mana teman yang menurut kamu itu akan pengaruh kepada kesehatan mental kamu, kebahagiaan dan kedamaian jiwamu ketika kamu sudah mencapai tingkat spiritual ya. Kamu malas dengan orang-orang yang penuh dengan intrik dan drama. Despondence di sini. Jadi kamu sudah tidak mau lagi terlarut dalam kesedihan, kekecewaan, putus asa ya, tapi kamu jauh lebih kepada fokus dalam dirimu, fokus pada pencapaian karir, keuangan, keluarga. Kamu lebih semangat jalani hidup karena kamu di sini tadi terkait dengan kamu malas dengan hubungan yang penuh dengan drama. Dan kabar baiknya, apa yang kamu dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat ini akan tercapai dalam beberapa minggu atau dalam 1 tahun sekarang. Afirmasikan yang baik. Oke, untuk masalah afirmasi ya, aku sampai lupa. Ini afirmasinya. Oke. Kita minum vitamin afirmasi dulu. Vitamin C. Karena di sini terkait dengan yang akan datang dalam waktu dekat, yang terjadi dalam waktu dekat ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan semesta alam, Maha Pencipta keberlimpahan hidup. Ya, terkait dengan karir dan keuangan dan kebahagiaan. Kelimpahan itu bukan terkait dengan tentang uang saja ya, teman-teman. Saya semakin sehat, bahagia, kaya raya, omset saya meningkat, tabungan saya banyak. Amin ya. Dalam 1 tahun dari sekarang atau yang paling cepat dalam beberapa minggu, saya layak bahagia. Nah,
udah kamu bahagia ya. Terkait dengan humor, kamu harus senang, kamu harus membahagiakan dirimu. Jiwaku melihatmu dan berkata, akhirnya aku menemukanmu setelah aku mencari sekian lama. Apakah kamu menginginkan pasangan jiwamu? Cinta sejatimu itu ada ya. Saya layak dicintai. Saya bangga dengan kemampuan saya untuk memberikan kontribusi bagi dunia. Luar biasa. Saya komitmen siap untuk berubah jadi lebih baik lagi, menjadi versi terbaik dari saya. Oke. Jangan salahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang buruk memberimu pelajaran, dan orang baik memberi kenangan. Saya bebas dari rasa sakit. Saya dikelilingi oleh energi penyembuhan. Yes. Kamu sudah males lagi ya dengan orang-orang yang toksik. Aku menyambut hubungan positif dan cinta ke dalam hidupku. Saya diberkati dengan kekuatan untuk menciptakan perubahan. Ini afirmasi positif. Bismillah ya. 1 tahun dari sekarang terwujud. Kalian jadi orang kaya, kamu bebas dari orang-orang toksik, kamu sembuh karena kamu sudah healing. Dan paling cepat dalam beberapa minggu ini terwujud. Amin. Ya, konfirmasinya untuk asmara flirty ya. Saling menggoda. Di sini aku merasa bahwa flirty ya, ini saling menggoda atau tergoda. Terkait dengan asmara, bisa saja kamu atau dia, pasanganmu ini adalah orang yang spiritual ya. Orang yang juga menjaga kesehatan mentalnya, karena dia mungkin sudah ada pengalaman berhubungan dengan orang yang toksik ya, abuse yang beracun, dan dia mulai sangat bijaksana terhadap dirinya. Dia lebih mencintai dirinya, aku merasa di sini, karena dia sudah menjaga pola makannya, terus menjaga tingkat spiritualnya ya, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bernutrisi dan bergizi. Lalu dia juga dalam keuangan juga bagus, memanage ya dengan baik untuk masa depannya. Dan dia adalah orang yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan tawa, kebahagiaan. Jadi ketika kamu bisa menjadi dirimu sendiri, versi terbaik dirimu, sudah mempunyai self love yang baik. Nah, terkait self love, teman-teman bisa lihat videoku ya. Di awal videoku ini ada tentang self love. Di situ ada bagaimana pentingnya self love, pengaruhnya, dan ketika kita tidak punya self love itu seperti apa. Nah, ketika kamu sudah self love, hidupmu itu penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, kesenangan. Kamu bisa menarik orang yang sama, sefrekuensi, sevibrasi, seenergi dengan dirimu. Orang yang penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, tidak lagi dengan penuh drama ya. Yang kalau cinta itu benar tulus, yang setia, karena kamu juga orang yang baik, yang tulus ya. Karena di sini kamu orang penyayang, sangat baik. Dan kamu mulai bisa menariknya, atau dia akan tertarik dengan energimu ya. Kita tidak pakai apa-apa, tapi kita, karena tingkat spiritualmu bagus, otomatis kamu juga menarik orang yang bagus, orang yang terbaik dalam hidupmu. Nah, di sini aku merasa
kamu akan semakin happy layaknya seorang anak-anak ya. Tapi aku juga merasakan ada dari beberapa kalian ketika misal yang menginginkan anak ini ada. Jadi dalam waktu dekat ada dari teman-teman sini yang segera punya anak ya. Jadi kamu diberikan kepercayaan memiliki anak yang sangat sehat, yang cerdas, yang penuh, yang bisa memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan juga kehidupanmu semakin berlimpah ya. Artinya kamu akan hidupmu semakin makmur, sejahtera, kaya raya. Ini afirmasi yang baik. Bismillah, terjadi. Amin. Oke. Lalu kita lihat energi yang terkuat. Oke. Ini adalah energi yang terkuat dalam pembacaan PL2. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk zodiaknya, ingat, untuk energi yang terkuat inisial, bisa nama panggilan, nama kesayangan, nama panjang, ada L, W, O, G, D, S, M, T, I, Y, U. Untuk zodiaknya ada Leo, Gemini, Taurus, Cancer, Capricorn, dan Sagittarius. Untuk harinya di sini ada Jumat, ada Sabtu, ada Minggu, ada Senin, bentar ya. Ada September, bulan spesialnya, April, Agustus, Februari, lagi Juli. Untuk sionya ada sio naga, sio kambing, sio kerbau, sio monyet, sio tikus. Untuk angka spesialnya ada 22, 3, 21, 28, 6, lengket 30. Baik, terima kasih PL 2. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kita lanjut ya ke PL 3. Bye. Hai PL 3. Kita untuk PL 3. Di sini kenapa ada the High Priestess in reverse? Ya, ini berarti mengindikasikan bahwa intuisimu tidak cukup baik. Kamu kesulitan untuk mengerti, memahami suara hatimu.
Kenapa bisa terjadi? Karena kamu tidak bisa mengenali dirimu sendiri dengan baik. Kamu tidak cukup baik untuk mengetahui perasaan dan keinginan dirimu sendiri, karena kamu terlalu fokus pada mereka, yaitu pada lingkungan, situasi, peristiwa, kondisi, bahkan pasanganmu. Ya. Dan mereka tidak cukup baik untuk memberikan kamu kebahagiaan dan kedamaian secara lahir dan batin. Ya, bisa jadi mereka tuh terlalu memaksakan dirinya untuk memanfaatkanmu, mengecewakanmu, menyakitimu. Nah, sering-seringnya kamu semakin menjadi seseorang yang tidak sehat secara mental dan fisik. Bisa saja kamu semakin uring-uringan, semakin jadi sering stres, depresi. Intinya kamu berada di lingkungan orang toksik, abuse, beracun yang tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan dan kedamaian batin. Ketika kita jauh dari kedamaian batin, kita akan sulit untuk mendengarkan kata hati kita. Dan ketika kita tidak menjadi diri kita sesungguhnya, kita juga akan sulit mengerti, memahami suara hati kita. Ketika kita tidak bisa mencintai diri kita dengan baik, kita juga sulit mengetahui apa yang diinginkan diri kita sesungguhnya, yaitu suara hati kita. Sehingga aku merasakan bahwa di PL3 di sini dia mulai lelah ya, secara mental dan fisik. Karena tadi secara mental gubrak-gabruk, sering depresi, sering stres ya, mungkin bahkan ada yang lebih parah ya. Nah, yang fisiknya bisa saja kamu sering sakit, karena kamu bisa saja menyerap energi mereka, yaitu energi negatif ya. Orang toksik, abuse itu kan energi negatif, kamu serap, itu semakin kamu capek walaupun kamu tidak melakukan banyak hal. Misal nih, maaf ya, kamu hanya menjadi ibu rumah tangga aja, itu kamu gak ngelakuin banyak hal tapi kamu merasanya capek banget. Atau kamu hanya seorang pekerja, hanya kerja di kantor dan kerjamu hanya itu aja, tapi kamu kayak merasa capek banget, padahal hanya cuma duduk ngerjain gitu aja, gak angkat barang-barang. Ini pengaruhnya seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kamu sudah menyadari adalah sebuah perenungan diri ya, mulailah kamu sadar dan kamu pergi. Menurut kamu bilang, cukup buat saya untuk berada di lingkungan ini yang tidak bisa memberikan saya kebahagiaan dan kedamaian jiwa. Karena ketika kita masih berada di lingkungan orang seperti ini, kita akan sulit mendapatkan atau menarik hal-hal yang baik dalam hidup kita. Coba teman-teman perhatikan, bagaimana dengan finansialmu, keuanganmu, bagaimana hubunganmu, mungkin dengan rekan kerja atau dengan pasangan kalau kamu sudah berkeluarga. Apakah semakin baik, semakin bahagia, semakin tenang, damai hidupmu? Jika tidak, berarti mereka tidak cukup baik bagimu. Nah, ketika kamu menyadari itu, kamu berusaha untuk meninggalkan mereka. Ya, karena kamu sudah ibaratnya sudah berusaha bersabar di sini, bertahan untuk menunggu adanya perubahan dari mereka, tapi mereka tak kunjung
sadar, tak kunjung ada perubahan, sehingga kamu lelah. Nah, ketika kamu lelah, kamu pergi, walaupun di situ banyak sekali kenangan bersama mereka. Dan disitulah kamu mengalami the tower, perubahan dalam dirimu. Kamu di sini mulai tahu nilai, value, kapasitasmu, dan menurut kamu bisa adil terhadap dirimu. Ketika kamu sudah adil terhadap dirimu, mana yang saya butuhkan, mana yang saya inginkan, maka disitulah kamu sukses secara finansial dan karir. Ya, di situ kita lihat lagi apa yang perlu kita ketahui untuk PL3. Konfirmasi ya. Kenapa kamu meninggalkan mereka? Karena hidupmu itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan rasa sakit. Ibaratnya kamu tuh bertahan dalam kesakitan, sehingga kamu tidak bisa melakukan apapun. Ketika kamu, walaupun di depan mata mereka melakukan kejahatan misalnya, kamu pura-pura tidak tahu dan tetap bertahan di situ. Ini bisa jadi misal ya, dalam hubungan KDRT atau ya perselingkuhan. Misalkan tahu pasangannya melakukan ini, tapi kamu berusaha untuk tutup mata, gak tahu padahal ngerti gitu loh. Ini juga gak baik ya. Nah, di sini aku merasakan adalah walaupun kamu sering disakiti, tapi kamu terus memberikan energi cinta dan kebaikan buat diri kamu dan di sekitarmu. Nah, ketika ini kayak yang kamu lakukan, di situ ada sebuah kesadaran ya, kamu secara spiritual meningkat ya. Ketika kamu tetap memberikan energi positif buat dirimu, buat di sekitarmu, dengan semakin banyak kamu berbagi cinta, kebaikan, kamu semakin meningkat secara vibrasi, spiritualmu meningkat ya. Jadi orang-orang yang spiritual ya, itu pasti ujiannya salah satunya adalah kesehatan mental, kehilangan sesuatu, termasuk kepada finansial, karirnya, itu juga bisa pengaruh. Nah, ketika kamu sudah mencapai kesadaran di sini, kamu tahu, kamu sangat bijaksana dengan dirimu, kamu mulai mencintai dirimu dengan baik, kamu tahu batasan yang sehat, batasan yang tidak perlu lagi kamu pertahankan di situ. Ada sebuah kebijakan dalam batinmu. Ini akhirnya kamu punya intuisinya tajam ya, mulai terasa. Nah, ketika kamu mulai menyadari dirimu, mulai mencintai dirimu, di sini ada sebuah semangat ya, sebuah keyakinan, sebuah harapan, sebuah kepercayaan diri ya, bahwa kamu tuh mampu untuk sukses dalam karir dan keuangan, dan terbukti kamu sukses ya. Bentar, ambil satu lagi. Ada Nine of Cup, bahwa kamu layak bahagia, kamu layak sukses, dan jangan khawatir,
Ini Mas. Oke, kamu sukses ya dalam karir dan keuangan, dan juga kamu mulai tenang, mulai hidupmu mulai damai karena kamu sudah meninggalkan energi masa lalu, dan kamu mulai serius terhadap dirimu sendiri. Ya, ketika kamu mulai fokus pada kerjaanmu atau hubunganmu, ya, baik karir dan keuangan, ada juga kesempatan kamu bisa mendapatkan seseorang yang kamu percaya, ya, menjadi teman hidup, menjadi teman yang menua bersama. Kita lihat di sini untuk oracle-nya, release jealousy. Di sini adalah melepaskan kecemburuan. Cemburuan adalah penegasan bahwa dirimu tidak memiliki sesuatu dan alam semesta mewujudkan persis seperti yang kamu tegaskan. Biarkan kesuksesan orang lain menginspirasi daripada membuat dirimu frustasi. Jika mereka bisa, kamu juga bisa. Ya, release jealousy. Yang kedua adalah positif, iman dan optimis. Kamu membuka pintu menuju pengalaman positif dan peluang dengan harapan dan energi positifmu. Jangan biarkan energi negatif atau kemunduran sementara mengganggu jalan yang sedang kamu jalani. Tetap percaya dan teruslah melangkah. Jadi kamu harus merilis, ya, yang tadi saya katakan di sini, meninggalkan mereka. Konfirmasinya tadi 2 kali, ini dan itu, ini ya, 2 kali. Kamu memang harus rilis energi negatif yang tidak memberikan kamu kepada jalan kebaikan, yaitu tentang pencapaian dalam karir, keuangan, dan juga kepada hubungan yang sehat dan positif. Nah, di sini ada inner power, yaitu tenaga dalam. Saya memilih untuk melihat diri saya sebagai orang penting. Saya mengakui kekuatan saya yang sebenarnya. Saya tetap tabah dalam menghadapi kesulitan. Jika saya tersandung, saya bangkit. Mengetahui bahwa saya dipenuhi dengan kekuatan alam semesta. Saya menerima dan menghargai diri saya sendiri dalam segala hal. Yang saya mengandung harta yang paling berharga dari dunia ini di dalam diri saya. Alam semesta bersinar pikirku. Inner power. Sumber kekuatanmu tuh ada dari dalam dirimu. Ketika kamu sudah bisa menerima dan mencintai, ya, tadi mana nih, bisa menerima, mencintai, mengakui kapasitas dirimu, sehingga kamu punya batasan yang sehat. Tidak sembarang saja orang bisa masuk dalam kehidupanmu, karena kamu sudah banyak pengalaman dan pelajaran dalam kehidupanmu. Jadi kamu lebih bijaksana,
lebih tegas kepada siapa yang berhak hadir dan masuk dalam kehidupanmu. Di situ ada empati. Saya membuka untuk melihat kedua sisi situasi. Kamu tuh semakin bijaksana dan mempunyai perspektif yang berbeda dari sebelumnya. Jadi melihat sesuatu itu tidak hanya dilihat dari kacamata kecil tapi kamu ketika mengalami ini kamu lebih bijaksana. Oh, ternyata saya harus melakukan atau melalui proses ini dulu, merasakan sakit, terluka, kehilangan, bla 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 ya. Baru saya bisa mencapai kesuksesan. Ya, di sini. Ten of Pentacle, maaf, King of Pentacle dan Nine of Cup. Ada kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan yang kamu bisa raih. Maka terkait di sini adalah kamu harus menerima, belajar untuk menerima keadaan, bisa memaafkan dirimu, bisa memaafkan situasi yang sudah terjadi. Kamu mulai berdamai dengan dirimu, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan mereka. Nah, jangan pernah berhenti untuk punya keyakinan ya, dengan pikiran positif, dengan keyakinan, keimanan, kepercayaan, dan optimis. Kamu bisa mempunyai kehidupan yang jauh lebih indah, lebih bahagia, lebih penuh dengan kedamaian, kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, keberlimpahan dalam hidupmu. Dan lihatlah petunjuk, sign, tanda, bimbingan dari Tuhan dan alam semesta untuk membimbingmu. Dari mana? Dari intuisimu di sini. Terkait juga Ace of Cup, ini juga ada intuisi. Kalau kamu merasa ragu, merasa takut, tenang ya. Karena ada seseorang yang memberikan hatinya untukmu. Maksudnya di sini kamu akan segera mendapatkan pasangan jiwamu, cinta sejatimu, orang yang tulus, yang benar-benar menyayangimu, mencintaimu, menghargaimu, menerimamu apa adanya. Ya, segera ketika kamu bisa memutuskan dengan jelas apa yang dirimu inginkan, sehingga itu datang kepadamu. Jadi putuskan ya. Ketika kamu tidak bisa mengambil sikap untuk meninggalkan ini, kamu akan sulit mendapatkan cinta sejatimu, cinta yang terbaik ya. Memang dia baik karena di sini ada penuh dengan nostalgia, kenangan, tapi bagaimana yang terbaik bisa hadir ketika yang baik kamu masih genggam? Maka lepaskan, biarlah alam semesta, Tuhan yang mengatur, karena beliau lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan ya. Dan hubungan ini akan semakin meningkat ya. Jadi kehidupan cintamu itu akan naik ke tingkat komitmen yang lebih tinggi, yaitu sebuah pertunangan dan pernikahan. Selamat untuk pile 3. Kita lihat untuk energi yang ketarik untuk pile 3 di sini. Ya. Ini energi yang ketarik di pile 3. Ini adalah untuk inisialnya. Untuk zodiaknya ada Virgo. Untuk zodiaknya
ada Virgo, Pisces, Cancer, Gemini, Scorpio, Leo, dan Aquarius. Untuk inisialnya ini adalah nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan. Ada Q, U, S, O, Z, I, J, D, T, H, V, C. Ini adalah hari spesial. Ada Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu. Untuk bulannya ada Oktober, Maret, September, dan Juni. Untuk sionya ada sio kambing, sio babi, sio naga, sio macan, dan sio ayam. Untuk angka spesialnya ada 30, 1, 7, 11, 6, 24. Oke, ini untuk afirmasinya, tadi aku lupa ya. Afirmasinya yang pertama adalah aku senang rasanya jatuh cinta. Aku dicintai dan layak menerima cinta. Anak-anakku berharga dan mereka istimewa dengan cara mereka sendiri. Bagi kalian yang sudah memiliki anak, saya layak dicintai. Saya semakin sehat, bahagia, kaya raya, omset saya meningkat, tabungan saya banyak. Jobku banyak, jualanku laris, banyak orang yang mencintaiku dan mengasihiku. Jiwaku melihatmu dan berkata, akhirnya aku menemukanmu setelah ku mencari sekian lama. Saya menjalani hidup saya dalam keadaan berlimpah. Aku menarik cinta dan romansa ke dalam hidupku dengan mudah.
bangga dengan kemampuan saya untuk memberikan kontribusi bagi dunia. Dan yang terakhir, saya layak dicintai oleh seseorang yang sesuai dengan kriteria idaman saya. Terima kasih untuk PL3. Semoga kalian suka ya dengan pembacaannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. I love you. Bye.